Ketika Pak Mun ini menanyakan sekali lagi, apa ini betul Bu bahwa ini alamatnya? Sekali lagi tanpa berbicara, ibu itu langsung menunjuk. Pada saat itu Pak Rudi ini diam, dia berpikir apa yang diceritakan oleh Pak Mun ini dan Pak Bambang ini sesuatu yang sangat ganjil. Tiba-tiba mereka ini melihat sosok Pak Adam ini dari arah ruangan belakang ini berjalan menuju ke dalam rumah dan menuju ke mereka yang berada masih di ruang tamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang diceritakan oleh sobat ruang malam yang bernama Pak Mun. Pak Mun ini dulunya adalah bekerja sebagai tukang bangunan. Biasanya dia bekerja pada seorang bos yang berada di Jakarta, dan dia bekerja di wilayah Jakarta, Bogor, dan Jawa Barat. Tetapi sebelum saya bercerita tentang kisah Pak Mun yang mencekam ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sobat ruang malam yang telah mendukung channel kami, sehingga kami ini bisa lebih semangat dan membuat konten yang lebih bagus lagi. Dan bagi sobat ruang malam yang belum mendukung channel kami, saya berharap untuk segera mendukung channel kami dengan cara share, like, dan subscribe. Pada waktu tahun 2012, Pak Mun ini sempat vakum 1 bulan sebagai tukang bangunan, karena pada waktu itu dia masih menunggu perintah dari bosnya untuk bekerja lagi. Sampai suatu saat Pak Mun menerima telepon dari bosnya, dan bosnya berkata lewat telepon, "Pak Mun, nanti sekitar 2 atau 3 hari lagi Pak Mun harus berangkat ke kota Bogor, karena di sana ada pekerjaan renovasi sebuah rumah yang baru dibeli oleh bosnya, dan rencananya rumah itu akan dipergunakan sebagai kos-kosan. Tetapi Pak Mun jangan khawatir, nanti di sana Pak Mun juga akan ditempatkan tidur di suatu rumah yang sudah lama dibeli oleh bosnya, tetapi rumah itu adalah rumah kosong. Dan bosnya juga berpesan untuk Pak Mun ini mengajak 1 orang teman lagi, karena di situ diperlukan 1 tukang lagi untuk membantu Pak Mun agar nanti bekerja lebih cepat. Setelah bosnya telepon, akhirnya Pak Mun menerima tawaran dari bosnya itu. Pak Mun ini meminta waktu untuk mencari teman, dan pada waktu itu kebetulan Pak Mun teringat seorang yang bernama Pak Bambang. Pak Bambang ini adalah juga seorang tukang bangunan, dan sudah 1 bulan lebih Pak Bambang ini juga belum mendapatkan job bekerja lagi, sehingga Pak Mun menawarkan diri pekerjaan ini kepada Pak Bambang. Dan alhamdulillah pada waktu itu Pak Bambang langsung menerima tawaran dari Pak Mun, karena Pak Bambang juga selama ini bekerja sebagai tukang bangunan. Jobnya biasanya juga di luar-luar kota, termasuk di Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Pada waktu itu Pak Mun dan Pak Bambang ini berasal dari kota Madiun, sehingga setelah mantap hati mereka,
mereka menentukan harinya dan mereka izin kepada keluarga, mereka berangkat ke Bogor. Tetapi sebelum berangkat ke Bogor, Pak Mun sempat menelpon bosnya untuk meminta alamat yang jelas, sehingga nanti ketika dia dan Pak Bambang ini sampai di kota Bogor, dia tidak kebingungan untuk mencari alamat yang dituju dan diperintahkan oleh bosnya. Setelah mendapatkan apa yang semua diperlukan, singkat cerita, Pak Mun dan Pak Bambang ini berangkat dari kota Madiun menuju kota Bogor ini pukul 9 pagi menaiki sebuah bis. Dan pada waktu sampai di Bogor, waktunya ini sudah mulai malam hari, sudah menjelang malam. Dan ketika itu mereka menyempatkan diri makan sebentar dan ngopi sebentar di terminal. Selanjutnya mereka mencari ojek dan memberitahukan kepada ojeknya untuk diantarkan ke alamat yang sebenarnya tidak jauh dari terminal, di sebuah perumahan. Dan karena mereka ini berdua, mereka mencari 2 orang ojek. Setelah sepakat harga dan sebagainya, akhirnya mereka menuju tempat yang dituju. Setelah sampai perumahan, mereka ini mencari rumah yang akan dituju. Dan pada waktu itu, waktu ini sudah menunjukkan hampir jam 2 malam. Ketika mereka mencari rumah yang dituju, di situ mereka ini melihat ada seorang perempuan yang berada di depan rumah, seperti menunggu sesuatu. Tanpa curiga, dan ini dipikir sebuah kebetulan karena masih ada warga yang bisa ditanyai. Akhirnya Pak Mun meminta ojek itu untuk berhenti dan menanyakan alamat. Akhirnya si ojek ini berhenti dan Pak Mun turun beserta Pak Bambang. Pak Bambang berada di depan menanyakan alamat kepada perempuan yang ada di depan rumah tadi. Tetapi di dalam hati Pak Mun ini merasa aneh karena pada pukul 2 malam kok masih ada seorang perempuan yang setengah baya atau masih ibu-ibu berada di luar rumah. Dan Pak Mun tidak berani menanyakan hal itu kepada orang tersebut. Dan dia dengan sangat sopan, Pak Mun permisi menanyakan apa yang ingin dia tanyakan kepada ibu-ibu tersebut. Dan ibu tersebut seakan-akan dia ini sudah mengerti apa yang ingin dikatakan. Tiba-tiba sebelum Pak Mun ini menunjukkan alamat, ibu itu sudah menunjukkan jarinya bahwa apa yang dikatakan Pak Mun ini berada di sebelahnya. Artinya rumah yang dituju Pak Mun ini berada di sebelahnya. Di rumah di sebelah dia berdiri. Ketika Pak Mun ini menanyakan sekali lagi, apa ini betul Bu bahwa ini alamatnya? Sekali lagi tanpa berbicara, ibu itu langsung menunjuk alamat yang dicari oleh Pak Mun. Dan ketika Pak Mun ini menoleh ke tempat alamat yang sudah ditunjukkan atau rumah yang sudah ditunjukkan tadi oleh si ibu tadi, dari dalam pintu pagar ini terbuka. Sehingga refleks akhirnya Pak Mun dan Pak Bambang ini meminta kepada ojeknya untuk segera meninggalkan mereka karena mereka sudah menemukan alamatnya. Dan seketika itu mereka segera menghampiri pagar yang terbuka tersebut dan menemui orang yang membuka pagar rumah yang mereka tuju. Dan di situ mereka ini melihat seorang sosok parubaya, seorang laki-laki berperawakan tinggi tegap sekitar umur 50 tahun, dan
perawakannya ini berewokan. Di situ Pak Mun menanyakan bahwa apa benar ini alamat yang dia tuju dan dia ini berasal dari kota Madiun dan ditugaskan bosnya untuk tinggal di rumah tersebut karena ada pekerjaan renovasi. Dan orang Parubaya tersebut memperkenalkan dirinya bahwa dia ini bernama Pak Adam dan benar dia ini orang yang diserai bosnya untuk menunggu kedatangan dari Pak Mun dan Pak Bambang dan segera mempersilahkan mereka masuk. Dan pada waktu ketika Pak Bambang dan Pak Mun ini akan masuk, dia ingat kepada ibu yang tadi memberi tahu tentang alamat ini dan dia ingin berterima kasih. Ketika dia menoleh ke tempat ibu tadi berdiri dan ingin berterima kasih, dia melihat bahwa ternyata ibu itu sudah tidak berada di tempat. Dan Pak Mun berpikir apakah ibu ini sudah masuk lagi ke dalam rumah, karena pada waktu itu dia tidak sempat melihat dan langsung ngobrol kepada Pak Adam yang telah membukakan pintu. Akhirnya peristiwa itu dia tidak ingat-ingat lagi, dia langsung saja masuk ke dalam rumah. Dan di situ Pak Adam dengan wajah yang juga seperti dingin, dia langsung menuju ke tempat pintu ruang tamu dan membuka pintu mempersilahkan mereka masuk. Pak Adam ini berkata kepada Pak Bambang dan Pak Mun untuk masuk dan mempersilahkan mereka beristirahat. Dan Pak Adam ini mengatakan bahwa dia akan segera pulang karena rumah dia ini tidak jauh dari perumahan tersebut. Akhirnya karena memang hari sudah larut dan Pak Mun dan Pak Bambang ini juga sudah sangat lelah, akhirnya dia ini singkat cerita mempersilahkan Pak Adam ini untuk pulang. Walaupun dalam hati Pak Mun ini ingin sebenarnya ngobrol lebih banyak kepada Pak Adam karena dia yang memang asli dari warga setempat dan diserai tugas menunggu. Mungkin ada hal-hal seperti Pak Mun ini ingin menanyakan bahwa keperluan-keperluan yang dia inginkan seperti Pak RT, mungkin Pak Adam ini bisa membantu dia mengantarkan nantinya dia ke tempat Pak RT untuk izin. Akhirnya karena memang permintaan Pak Adam, besoklah Pak Mun ini berpikir, mungkinlah besok saya akan bertanya-tanya kepada Pak Adam. Dan pada hari itu dia mempersilahkan Pak Adam dan dia segera beristirahat. Keesokan harinya setelah pagi hari, Pak Mun dan Pak Bambang ini mencari sarapan ke sebuah warung. Setelah mereka mencari sarapan ke sebuah warung, mereka ini akhirnya menuju ke tempat rumah yang telah ditunjukkan oleh bosnya untuk mereka renovasi. Dan di situ bosnya berpesan agar dia menemui seseorang yang bernama Pak Rudi yang selama ini menunggu rumah tersebut. Akhirnya mereka menemui dan di situ mereka ketemu oleh Pak Rudi sendiri. Dan pada waktu itu Pak Rudi berbahasa basi menanyakan kedatangan mereka, kapan mereka ini datang. Akhirnya Pak Mun ini menjelaskan bahwa mereka datang pada malam hari dan di situ dia mencari alamat dan kebetulan pada waktu dia bertanya kepada seorang ibu yang berada tidak jauh dari rumah yang mereka tinggali ini, mereka bertemu dengan seorang ibu dan menunjukkan alamatnya. Dan ketika mereka berada di depan pintu, mereka juga kebetulan sudah ditunggu oleh seseorang yang langsung membukakan pagar pintu rumah yang menamakan dirinya bernama Pak Adam. Sehingga dia merasa tidak kesulitan pada waktu datang di perumahan tersebut dan mencari alamatnya. Pada saat itu Pak Rudi ini diam, dia berpikir apa yang diceritakan oleh Pak Mun ini dan Pak Bambang ini sesuatu yang sangat ganjil, karena Pak Rudi mengerti sosok Pak Adam, bahwa Pak Adam ini adalah pemilik rumah yang telah lama meninggal.
Dan Pak Rudi mengenal bahwa rumah tersebut memang sebenarnya sangat angker, karena sering warga ini bertemu oleh sosok pemilik rumah tersebut yang sudah meninggal, yaitu Pak Adam dan istrinya. Tapi karena tidak ingin Pak Moh dan Pak Bambang ini takut, akhirnya Pak Rudi ini pada waktu itu diam saja. Dan dia langsung mempersilahkan Pak Moh dan Pak Bambang ini untuk mengecek apa-apa yang dia perlukan, sehingga besok kalau sudah mulai bekerja ini tidak bingung dan sudah ada persiapan. Dan setelah mengecek apa-apa yang akan dipersiapkan, akhirnya Pak Bambang ini dan Pak Moh ini pamit pulang untuk istirahat setelah mereka perjalanan jauh, dan besok mereka baru akan mulai bekerja. Dan Pak Rudi mempersilahkan mereka untuk pulang. Ketika mereka sampai pulang rumah, tidak ada yang terjadi apa-apa pada mereka. Hingga pukul 6 sore, setelah mereka ini sholat maghrib dan pergi untuk mencari makan malam di sebuah warung, Pak Bambang dan Pak Moh ini langsung mampir dan bertanya kepada warga tentang rumah Pak RT, karena sekalian mereka ini mau izin kepada Pak RT karena mereka menempati rumah kosong yang dipunyai oleh bosnya, dan mereka laporan bahwa mereka menempati itu dan akan bekerja di tempat Pak RT ini tinggal. Ketika dipersilahkan masuk oleh Pak RT dan mereka ini ngobrol-ngobrol, pada waktu itu Pak RT ini bertanya seperti apa yang dikatakan Pak Rudi, berbahasa basi kapan Pak Bambang dan Pak Moh ini tinggal, dan apa mereka tidak bingung pada waktu mencari alamat, karena mereka berasal dari kota Madiun yang sangat jauh dari kota Bogor. Ketika Pak Moh menjelaskan kepada Pak RT dan Pak Moh menyebut seorang nama bernama Pak Adam yang telah membungkakan pintu, Pak RT ini terdiam dan berkata kepada Pak Moh untuk mengulangi lagi cerita ketemu dengan sosok Pak Adam yang membuka pintu itu. Pada waktu itu Pak Moh menjelaskan lagi bahwa dia bertemu seorang sosok pria Tarubaya yang bernama Pak Adam yang menjaga rumah tersebut karena disuruh bosnya, katanya, menunggu kedatangan mereka. Dari situ akhirnya Pak RT ini berkata kepada Pak Moh dan Pak Bambang, Pak Moh, Pak Bambang, ya saya minta maaf, nuwun sewu, saya akan menjelaskan bahwa kalau rumah yang akan ditinggali Pak Moh dan Pak Bambang ini adalah rumah yang dulunya dimiliki oleh Pak Adam yang membukakan pintu pagar Pak Moh dan Pak Bambang. Tetapi Pak Adam ini sudah lama meninggal, sekitar tahun 80-an. Karena pada waktu itu Pak Adam ini menganut ilmu hitam, yang intinya ilmu hitam ini harus seseorang yang menganut ini harus menyetubuhi jenazah atau mayat yang baru dikuburkan kurang dari 7 hari. Entah ini untuk apa. Dan ketika Pak Adam ini rutinitasnya melakukan hal tersebut, sampai akhirnya terjadi peristiwa Pak Adam ini diketemukan sudah meninggal dunia di suatu makam di kuburan seseorang yang sudah lama meninggal, dan di situ Pak Adam diketemukan sudah tergencet dengan jenazah yang dia setubuhi, dan separuh badannya ini sudah tertimbun oleh tanah. Dan ketika peristiwa itu akhirnya istrinya ini malu dan akhirnya menggantung meninggal dengan cara gantung diri di rumah. Dan karena Pak Adam dan istrinya ini belum memiliki keturunan,
akhirnya rumah itu dikelola oleh saudaranya, dan karena rumah itu banyak hal-hal ganjil, akhirnya dijual, dan oleh pembelinya dijual lagi, dan oleh pembelinya lagi dijual lagi, sehingga intinya sudah berganti-ganti pembeli sampai akhirnya dibeli oleh bosnya Pak Mun dan Pak Mu. Dari situ sebenarnya Pak Mun dan Pak Mu ini, karena penjelasan Pak RT seperti itu, merasa tidak nyaman untuk tidur di rumah bosnya yang kosong itu. Tetapi karena dia ini ditugaskan dan dia hanya sebagai tukang, akhirnya dia tetap tidur di rumah tersebut. Singkat cerita, setelah dia berpamitan dengan Pak RT, Pak Mun dan Pak Bambang ini kembali pulang menuju rumah tersebut dan istirahat di rumah tersebut. Ketika malam hari mereka istirahat, Pak Mun ini punya kebiasaan, dia tidur sebelum jam 10 malam. Tetapi tidak dengan Pak Bambang. Pak Bambang ini selalu tidur setelah larut malam, dan dia punya kebiasaan bermain-main HP dulu. Ketika Pak Mun sudah tidur terlelap dan Pak Bambang ini lagi asik bermain-main HP, tiba-tiba sekitar pukul setengah 12 malam, Pak Bambang ini mendengar suara pintu yang diketuk-ketuk, dan di situ Pak Bambang ini merasa badannya ini sangat merinding, karena ketika dia melihat jam di HP, jam ini sudah menunjukkan pukul setengah 12 malam, dan dia teringat cerita dari Pak RT. Pada waktu dia menengok si Pak Mun yang sudah tidur lelap, Pak Bambang ini sungkan untuk membangunkan Pak Mun. Akhirnya dia ini menuju ke ruang tamu dan melihat dari balik ruang tamu, jendela ruang tamu, siapa yang ada di depan pintu ruang tamu yang mengetuk-ngetuk pintu. Dan situ alangkah terkejutnya Pak Bambang itu, di situ ada sosok Pak Adam. Dan pada saat Pak Mun ini melihat dari balik jendela, seakan-akan Pak Adam ini tahu bahwa Pak Mun ini, Pak Bambang ini melihat, dan dia langsung menoleh ke arah Pak Bambang. Ketika itu Pak Bambang ini sangat kaget dan menutup gorden dari jendela, dan dia lari ke arah Pak Mun. Dia membangunkan Pak Mun ini berkali-kali. Mun, ada Pak Adam, Mun. Enek Pak Adam, Mun. Pak Adam di depan pintu. Karena mendengar suara Pak Bambang membangunkan dia, dan mendengar Pak Bambang ini berkata nama Pak Adam, akhirnya Pak Mun ini terbangun, dan dia menanyakan lagi, ya, apa? Ini apa, Bang? Siapa, Bang? Pak Adam yang arep gedung-gedung itu. Dan Pak Mun pun mendengar suara ketukan yang keras sekali. Ketika itu akhirnya Pak Mun dan Pak Bambang ini menuju ruang tamu dan mencoba membuka pintu. Ketika pintu dibuka, ternyata sosok Pak Adam yang dikatakan oleh Pak Bambang ini sudah tidak berada di depan pintu, tetapi ada angin yang sangat besar seperti menghempas mereka berdua masuk ke dalam rumah. Akhirnya mereka cepat-cepat menutup pintu dan kembali ke kamar untuk istirahat. Esok harinya mereka ini kerja menuju ke tempat Pak Rudi, dan begitu ketemu Pak Rudi, mereka ini ngobrol-ngobrol dan bercerita tentang kejadian yang malam itu. Pada waktu itu akhirnya Pak Rudi ini membuka pembicaraan bahwa memang benar di situ dulu tempatnya atau rumah itu milik seorang yang bernama Pak Adam, dan dia menganut ilmu hitam, dan akhirnya ditemukan mayatnya ini di suatu kuburan,
dan istrinya karena malu akhirnya gantung diri. Dan cerita itu persis apa yang dikatakan Pak RT. Dan hal ini yang membuat Pak Bambang dan Pak Mun ini merasa sangat ketakutan dan tidak nyaman. Akhirnya mereka berkata kepada Pak Rut, wis ngene Rut, omong nang bos yae. Aku karo Pak Bambang iki nek iso ojo turu kono, nek iso turu karo awakmu ae nang rumah yang direnovasi itu. Akhirnya Pak Rudi ini mempersilahkan mereka untuk segera bekerja dan berjanji akan menelpon bosnya untuk mengatakan hal tersebut. Singkat cerita, ketika mereka ini sudah bekerja, Pak Mun dan Pak Bambang ini akhirnya pulang ke rumah, ke tempat rumah kosong tersebut. Pada waktu pulang ke rumah itu, perasaan Pak Mun dan Pak Bambang ini sudah was-was. Dia takut akan terjadi sesuatu lagi menimpa mereka berdua. Tetapi karena mereka ini masih menunggu Pak Rudi ini berkata kepada bosnya, akhirnya mereka ini memberanikan diri untuk sementara tinggal di tempat itu. Akhirnya mereka masuk rumah, mereka melakukan sholat maghrib dan keluar lagi untuk mencari makan. Setelah itu mereka kembali lagi melaksanakan sholat isya, menunggu sholat isya dan melaksanakan sholat isya, dan mereka akhirnya istirahat. Seperti biasa, Pak Mun ini lebih dulu tidur karena sudah kebiasaan dia tidur di bawah jam 10, dan Pak Bambang lagi-lagi dia tidak bisa tidur sebelum larut malam. Akhirnya dia kembali bermain HP. Ketika malam hari, Pak Bambang ini merasakan dia ini kepingin buang air kecil. Akhirnya dia meletakkan HP-nya dan dia menuju ke kamar mandi yang berada di belakang. Ketika dia melangkah di kamar mandi, menuju kamar mandi yang berada di belakang, Pak Bambang ini sudah merasakan bulu kuduknya ini sebenarnya sudah merinding. Tetapi karena dia kepingin buang air kecil, dia akhirnya memberanikan diri. Dan ketika dia ini menuju ke kamar, menuju ruang belakang ke tempat arah kamar mandi, Pak Bambang ini melihat sosok wanita yang berada di situ yang membelakangi Pak Bambang dan berada di dalam kamar mandi. Akhirnya Pak Bambang kembali lagi karena dia merasa bahwa itu sosok bukan manusia. Karena memang tidak ada berada di rumah itu selain dia dan Pak Mun. Dan dia sudah mendengar cerita-cerita yang seram tentang rumah itu. Akhirnya dia kembali lagi ke dalam kamar dan membangunkan Pak Mun. Mun. Enek wong wedok nang kamar mandi Mun, aku arep nguyuh, aku gak wani Mun. Aku arep buang air kecil, aku gak wani Mun. Akhirnya Pak Mun ini terbangun dan memastikan apa yang dikatakan Pak Bambang. Dan ketika Pak Mun ini dan Pak Bambang menuju kamar mandi, ternyata di sana sosok perempuan yang diceritakan Pak Bambang ini sudah tidak ada. Dan akhirnya Pak Mun ini berkata kepada Pak Bambang, wis ngene Bang, wis nguyu lah, tak enteni nang arep lawang. Setelah Pak Bambang ini buang air kecil, akhirnya mereka ini segera menuju kamar lagi untuk beristirahat. Ketika esok pagi harinya, ketika mereka ini ketemu Pak Rudi, mereka ini mengatakan kejadian itu kepada Pak Rudi. Dan mereka menanyakan kepada Rudi, wis Rud, wis mbok omongne bose, iki wis gak kuat awake dhewe Rud, turu nang ngene kono Rud. Tiap malam ini kita selalu diteror hal-hal yang sangat menyeramkan. Tetapi Pak Rudi, wis engko awan lah, nanti siang lah saya akan telepon bos. Saya akan menjelaskan apa yang jenengan-jenengan ini alami. Akhirnya setelah siang dan pada waktu itu istirahat makan siang, Pak Rudi ini telepon kepada bosnya. Intinya dia mengatakan bahwa rumah yang ditempati oleh Pak Bambang dan Pak Mun ini sangat angker, dan Pak Mun dan Pak Bambang 2 hari ini selalu dihantui dan mereka ini ketakutan.
Tetapi karena bosnya ini menginginkan Pak Bambang dan Pak Mun tetap di situ karena untuk menunggu rumah tersebut, dan kayaknya bosnya ini tidak percaya tentang hal gaib, akhirnya bosnya ini belum menyetujui permintaan Pak Rudi. Dan dengan terpaksa hal ini disampaikan oleh Pak Rudi kepada Pak Mun dan Pak Bambang. Karena Pak Bambang dan Pak Mun ini juga tidak bisa berbuat apa-apa kepada Pak Rudi, memaksa Pak Rudi, akhirnya setelah kerja mereka kembali lagi pulang ke rumah tersebut. Ketika mereka pulang ke rumah kosong tersebut dengan perasaan yang sangat tidak karuan, lagi-lagi ketika Pak Mun ini sudah tidur dan malam sudah tiba, Pak Bambang ini belum tidur. Pak Bambang ini mendengar ada suara perempuan yang merintih. Sebenarnya Pak Bambang ini sangat takut sekali ketika dia mendengar, tetapi seperti terhipnotis, dia ini seperti melangkahkan kakinya, walaupun perasaannya dia ini takut sekali, dan seakan-akan dia kaki ini tidak bisa dihentikan melangkah menuju kamar tempat suara ini berasal. Dan ternyata suara ini berasal ini tepat berada di ruangan di kamar mandi. Dan ketika Pak Bambang ini mau masuk ke dalam kamar mandi, di situ di dalam kamar mandi dia melihat ada sosok perempuan yang berada atau berdiri di atas bak kamar mandi. Dan perempuan itu mukanya ini berdarah, lehernya ini ada bekas jeratan tali. Dan begitu Pak Bambang ini mengamati dengan seksama dengan rasa was-was dan ketakutan, ternyata perempuan itu wajahnya persis seperti ibu-ibu yang pertama kali ditanyai alamat oleh Pak Mun dan Pak Bambang. Dan setelah itu Pak Bambang ini langsung jatuh pingsan, tidak sadarkan diri di depan kamar mandi. Ketika subuh adzan berkumandang, Pak Mun ini bangun untuk melaksanakan sholat subuh, dan dia ini menuju ke kamar belakang untuk mengambil wudhu. Dia ini menemukan Pak Bambang ini sudah pingsan di depan kamar mandi. Dan di situ akhirnya Pak Mun ini membopong Pak Bambang sendiri ke dalam kamar dan mencoba menyadarkan Pak Bambang. Setelah sadar, akhirnya Pak Bambang ini diberi air putih oleh Pak Mun dan disuruh beristirahat dulu karena dia akan melaksanakan sholat subuh. Setelah melaksanakan sholat subuh, Pak Bambang ini bercerita kepada Pak Mun bahwa dia ini ditemui oleh seorang ibu yang wajahnya ini berdarah dan di lehernya ini ada bekas jeratan tali. Dan ternyata setelah diamati sesama, ibu tersebut wajahnya seperti ibu yang pertama kali ini ditemui mereka untuk menanyakan alamat. Dan ketika pagi hari, mereka ini langsung berangkat ke tempatnya Pak Rudi dan mengatakan hal itu kepada Pak Rudi. Dan mereka ini memaksa Pak Rudi untuk sekali lagi menelpon bosnya untuk mengatakan bahwa dia ini tidak mau lagi tidur di rumah kosong tersebut, dan dia mau tidak mau harus tidur di tempatnya Pak Rudi bersama Pak Rudi. Kalau tidak boleh dan tidak diizinkan oleh bosnya, mereka terpaksa akan pulang ke Madiun dan tidak melanjutkan pekerjaan lagi karena mereka sangat ketakutan. Dan mereka Pak Mun berkata bahwa Pak Bambang pun ini sempat pingsan kemarin malam karena dia ini ditemui oleh sosok istrinya Pak Adam, yang disinyalir ini istrinya Pak Adam yang menemui Pak Bambang ini dengan wajah yang sangat menyeramkan sehingga Pak Bambang ini sampai pingsan. Dan saat
pukul 9 pagi ketika mereka bekerja, akhirnya Pak Rudi ini menelpon bosnya dan mengatakan hal yang sangat menyeramkan yang diceritakan oleh Pak Mun dan Pak Bambang, dan mengatakan bahwa kalau mereka ini tidak dibolehkan tidur di tempatnya Pak Rudi, Pak Mun dan Pak Bambang ini akan balik pulang ke Madiun. Karena hal tersebut akhirnya bosnya ini memerintahkan Pak Rudi mengatakan kepada Pak Bambang untuk memperbolehkan Pak Bambang dan Pak Mun ini tidur bersama Pak Rudi di rumah yang direnovasi. Akhirnya ketika sore hari mereka ini selesai kerja, Pak Rudi ini mengajak Pak Bambang dan Pak Mun untuk meringkasi barang-barangnya untuk dibawa ke tempatnya Pak Rudi. Tetapi Pak Rudi mengatakan bahwa karena mereka bertiga dan Pak Rudi ini pun seorang penakut, Pak Rudi ini akan mengajak beberapa kawannya untuk mengantarkan Pak Bambang dan Pak Mun ini. Akhirnya Pak Rudi ini mengajak 2 orang temannya mengantarkan Pak Bambang dan Pak Mun ini untuk meringkesi barang-barangnya untuk segera dibawa ke Pak Rudi untuk pindah tempat lah. Ketika mereka sampai rumah kosong itu, mereka membuka pintu dan masuk ke ruang tamu. Ketiga orang ini, 2 orang temannya Pak Rudi dan Pak Rudi ini menunggu Pak Bambang dan Pak Mun ini sambil mereka meringkasi barang-barang. Ketiga orang ini ngobrol di ruang tamu. Ketika Pak Bambang dan Pak Mun ini sudah siap meringkasi barang-barang dan mereka sudah siap dengan tas-tasnya dan peralatannya menuju ruang tamu menemui Pak Rudi dan beberapa kedua orang temannya untuk bersiap-siap kembali ke tempatnya Pak Rudi, tidak lupa Pak Bambang ini mengunci pintu dulu dan Pak Mun ini mengunci pintu belakang dulu. Ketika mereka ini akan melangkah keluar dari rumah, tiba-tiba mendengar pintu belakang ini seperti terbuka, tetapi membukanya dengan sangat keras seperti tertepa angin, buak-buak, dan refleks kelima orang tersebut langsung tertuju mata mereka ke pintu yang berada di ruang belakang. Dan di situ tiba-tiba mereka ini melihat sosok Pak Adam ini dari arah ruangan belakang ini berjalan menuju ke dalam rumah dan menuju ke mereka yang berada masih di ruang tamu. Dan di situ mereka melihat sosok Pak Adam ini melihat dengan sorot tajam ke arah mereka dengan pandangan yang dingin dengan senyum yang sangat sinis. Dan di situ dia melihat sosok Pak Adam ini menembus pintu ruang tamu yang mereka tutup dan menghilang. Dari situ mereka ini tidak bisa berkata apa-apa. Akhirnya mereka ini segera membuka pintu ruang tamu dan bergegas keluar dari rumah tersebut. Dari sini akhirnya Pak Muhini mengakhiri ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.